Hai, selamat bertemu kembali di channel saya, Jaino Magulto. Mari belajar matematika. Harapan saya, para pembelajar sekalian, dalam keadaan sehat-sehat. Mari tetap semangat, belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti video pembelajaran ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Baik, kita akan belajar kembali tentang jarak titik ke bidang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan dan menentukan jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang pada ruang. Perhatikan gambar di bawah ini, ada 3 gambar di sini. Manakah yang benar untuk menyatakan jarak dari titik P ke bidang alfa? Silakan pilih dari 3 gambar berikut ini. Nah, coba dipilih. Mungkin A, mungkin B, mungkin C. Pilih A. Kita coba yang A. Salah. Kita coba yang B, salah. Kita coba yang C, ternyata benar yang C. Nah, A dan B ini kenapa salah ya? Coba kita tanya si Google. A dan B salah karena garis K dan L tidak tegak lurus bidang alfa. Yang C? C benar karena garis G tegak lurus bidang alfa. Jadi harus tegak lurus kepada bidang alfa. Lanjut. Bagaimana cara menentukan jarak titik A ke bidang alfa? Di sini ada titik A. Ya, kita perhatikan cara menentukannya adalah dengan memproyeksikan titik A pada bidang alfa. Jadi kita buat di sini bidang alfa, lalu kita proyeksikan titik A ke bidang alfa. Caranya seperti ini. Kita tarik garis tegak lurus ke bidang alfa. Ayo ulangi dulu bagaimana tadi Aditya. Silakan. Jarak titik A ke bidang alfa dapat ditentukan dengan cara memproyeksikan titik A ke bidang alfa. Oke, kita proyeksikan titik A ke bidang alfa. Jadi jarak titik A ke bidang alfa dapat diartikan dengan panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Ayo ulangi lagi. Dengan kata lain, jarak dari titik A ke bidang alfa adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Jarak titik ke bidang pada ruang. Diberikan 5 stik ABCD dengan alas persegi panjang. AB sama dengan CD sama dengan 8 cm, AD sama dengan BC sama dengan 4 cm, dan AT sama dengan BT sama dengan CT sama dengan DT sama dengan 8 cm. Tentukanlah jarak titik T ke bidang alas ABCD, jarak O ke bidang BCT jika O adalah titik tengah alas. Pertama sekali kita gambar dulu limasnya seperti ini. Jarak titik T ke bidang alas sama dengan tinggi limas, yaitu TO, karena TO tegak lurus bidang alas ABCD. Kita hitung, perhatikan segitiga AOT, siku-siku DO, sehingga kita gunakan Pitagoras. TO kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang AU kuadrat. Nah, AU kuadrat sama dengan 4 kuadrat dari sini, 1, 2, 3, 4, ditambah 2 kuadrat, 1, 2. Jadi segitiganya ini kita ambil untuk mencari AU. Jadi AU kuadrat sama dengan 20. TO kuadrat sama dengan 8 kuadrat, artinya tadi kurang
20. Sama dengan 64 kurang 20, sama dengan 44. Jadi TU sama dengan akar 44 atau sama dengan 2 akar 11. Jarak titik O ke bidang BCT adalah OQ. Yang ini. Karena OQ tegak lurus ke bidang BCT. OQ kali PT sama dengan TO kali OP. Nah, kita gambar segitiganya. Ini dia. Kita keluarkan segitiga OPT seperti ini. Ini tadi akar 44 OT-nya. OP-nya adalah 4. Sekarang ini kita cari dulu PT-nya supaya nanti kita bisa masukkan kemana. Oke. Nah, segitiga OPT siku di O. Sehingga PT sama dengan TO kuadrat tambah OP kuadrat akar. PT sama dengan akar 44 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 44 tambah 16. PT sama dengan akar 60. Sama dengan 2 akar 15. Ini kita masukkan ke sini. OQ sama dengan TO kali OP per PT. Dari mana tadi rumus ini? Itu dari luas segitiga OPT. Sehingga kita tuliskan OQ kali PT sama dengan TO kali OP. OQ sama dengan TO kali OP per PT. OQ sama dengan 2 akar 11 dikali 4 per 2 akar 15. 2 akar 11 itu sama dengan akar 44 tadi ya. Sehingga OQ sama dengan 2-nya kita coret, tinggallah per 11 kali 4 per akar 15. OQ sama dengan 4 akar 165 per 15. Contoh soal 1. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik Q adalah titik tengah rusuk CG. Tentukan jarak titik E ke bidang BDQ. Seperti biasa kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya, sekaligus bidangnya sudah saya gambar. Ini bidang BDQ-nya. Kita hitung jarak titik E ke bidang BDQ adalah panjang ruas garis EO, karena EO tegak lurus dengan DB dan OQ berada pada bidang BQD. Kita lihat segitiga AOE siku-siku DA untuk menghitung panjangnya ini. Sehingga EU kuadrat sama dengan AI kuadrat tambah AU kuadrat. EU sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Sisi rusuknya tadi ini, sisi kubus rusuknya 6. Kenapa AU-nya 3 akar 2? Karena AU itu adalah setengah diagonal sisi. Kita hitung menjadi seperti ini hasilnya 3 akar 6 cm. Nomor 2. Diberikan kubus ABCD FGH dengan luas sisi 216 cm kuadrat. Tentukanlah jarak antara titik F ke bidang ADHE yang bagian B, jarak titik B ke bidang ACH. Sama seperti tadi, kita gambar dulu kubusnya. Jarak F ke bidang ADH adalah panjang garis FE sama dengan rusuk kubus, karena FE tegak lurus ke bidang ADHE. Sehingga kita cari rusuknya. Yang diketahui tadi luas sisinya semuanya 216 cm kuadrat. Maka FE sama dengan akar dari 216 per 6. Dari mana per 6-nya? Karena sisi kubus ada 6, maka kita bagi dengan 6. Kenapa ada akar? Karena luas sisi kubus itu adalah S kali S. Sehingga hasilnya akar 36 sama dengan 6 cm. Yang B, jarak titik B ke bidang ACH. Jarak titik B ke bidang ACH. Nah, kita gambar dulu bidang ACH-nya seperti ini. ACH.
Lalu kita buat juga ini diagonal daripada segitiga itu. Nah, mana yang menjadi jarak titik B ke bidang ACA? Kalau kita tarik ke sini pasti tidak tegak lurus. Lalu bagaimana caranya? Kita perpanjanglah garisnya ini tadi. Ya. Baik. Kemudian kita tariklah dari titik B ke garis HU tadi, perpanjangan HU. Kenapa harus perpanjang? Supaya P-nya ini tegak lurus. Dengan demikian kita menghitung berapa panjang BP, itulah yang menjadi jarak titik B terhadap bidang ACA. Perhatikan kita gunakan rumus segitiga sebangun. Segitiga PBO sebangun dengan segitiga ODH. Perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian. PB banding DH, PB banding DH. Kenapa itu bisa? Karena ini yang bersesuaian. Ini sudutnya sama besar karena bertolak belakang, sehingga sisi di depannya dengan sisi di depannya ini itulah yang bersesuaian. PB per DH. Ingat, kita buat duluan yang kecil, sisi segitiga yang kecil di atas, sama dengan BO. BO ini sisi segitiga di hadapan sudut 90 pada segitiga kecil. Maka dalam segitiga besarnya ini kita lihatlah sisi di depan sudut 90 itu adalah OH. Jadi BO bersesuaian dengan OH. Maka perbandingannya seperti ini tadi. PB banding DH sama dengan BO banding OH. Dan demikian PB per atau banding 6. DH-nya tadi 6, rumus sama dengan 3 akar 2, PB-nya, ulangi, BO-nya 3 akar 2, karena setengah diagonal sisi rumus per 3 akar 6, OH. Dari mana dapat OH-nya 3 akar 6? Kita hitung. OH sama dengan segitiganya ini, HDOH. Jadi OH sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah DO kuadrat. Ya, 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Nah, ini tadi 6, ini tadi setengah diagonal sisi kubus. OH sama dengan 3 akar 6, sehingga di sini ada 3 akar 6. Sama dengan ini kita coret 3-nya akar 2 per akar 6. Kita sederhanakan menjadi akar 3 per 3. Sehingga PB-nya sama dengan, ini 6 kali silangkan saja ini ya. 6 kali akar 3, 6 akar 3 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga PB-nya 2 akar 3 cm. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan rusuk A cm. Tentukanlah jarak titik C ke bidang AFH. Kita gambar dulu. Nah, ini AFH. Nah, kemudian kita hubungkanlah jarak titik C ke bidang ini. Pertanyaannya, kemana dia tegak lurus? Nah, kira-kira ke sini lah ya. Kita hubungkan seperti ini. Jarak titik C ke bidang AFH adalah panjang ruas garis CX. Kenapa? Karena garis CX tegak lurus dengan bidang AFH. Lihat segitiga ACP. Segitiga ACP. AP dikali CX sama dengan AC kali
AE. Ini kita hitung dengan menghitung dua segitiga ini. Iya, AP kali ini alasnya, ini tingginya. Yang kedua ini alasnya AC, tingginya berarti dari sini sampai kemari. Lo nggak ada, itu sama dengan AE, sehingga di sini AE. AP-nya dihitung dari segitiga AEP. Siku-siku di E, sehingga AP sama dengan akar dari AE kuadrat tambah EP kuadrat. AP sama dengan akar dari A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat, ini EP, setengah dewan sisi. Lalu kita hitung AP sama dengan akar dari A kuadrat tambah 2/4 A kuadrat, ini dikuadratkan. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat tambah 2A kuadrat per 4. Tapi sama dengan A per 2 akar 6. Nah, ini kita masukkan ke sini, sehingga CX sama dengan 2A akar 3 per 3 cm. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like, subscribe, dan share.